Di sini saya ber, saya dengan tim saya, nama saya Husain Muhammad Rifai, tim saya itu ada Mas Aji Satria Pribadi, kemudian ada Mas Inan Isnaini, kemudian ada Mbak Siti Rahma Daria, kemudian ada Mas Vigo Dewandra Hendratmoko. Ya, next, untuk bab satu di sini ada pendahuluan ya. Yang pertama ini perusahaan manufaktur dituntut untuk mampu mengelola sistem produksi secara terintegritas dan adaptif guna untuk menghadapi dinamika permintaan pasar serta tekanan efisiensi operasional. Ketidaktepatan perencanaan produksi dapat menyebabkan ketidakseimbangan kapasitas, tingginya biaya persediaan, dan hilangnya peluang penjualan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang komprehensif dalam proses perencanaan dan pengendalian produksi. Next. Untuk tujuannya di sini yang pertama, menganalisis dan menentukan metode perencanaan produksi yang optimal melalui forecasting, perencanaan agregat, dan penyusunan Master Production Schedule atau MPS. Yang kedua, menghitung kebutuhan material serta menentukan metode load sizing yang paling efisien untuk meminimalkan total biaya persediaan. Yang ketiga, mengoptimalkan sistem inventory dan operasional scheduling guna meningkatkan efisiensi operasional dan kelancaran proses produksi perusahaan. Next. Untuk rumusan masalahnya di sini juga ada tiga. Yang pertama, bagaimana menentukan metode forecasting, perencanaan agregat, dan master production schedule atau MPS yang efektif untuk mendukung perencanaan produksi. Yang kedua, bagaimana menghitung kebutuhan material dan kebutuhan metode load sizing yang optimal untuk meminimalkan biaya persediaan. Yang ketiga, bagaimana mengelola sistem inventory dan operational scheduling guna untuk meningkatkan efisiensi serta kelancaran proses produksi. Oke, berikutnya bisa dijelaskan sama Mbak Siti. Baik, selanjutnya terkait forecasting. Forecasting atau peramalan merupakan proses memperkirakan kebutuhan atau kondisi di masa depan menggunakan data historis dan metode analisis tertentu sebagai dasar pengambilan keputusan operasional. Ketepatan hasil forecasting dipengaruhi oleh kualitas data dan metode yang digunakan sehingga evaluasi akurasi perlu dilakukan secara berkala. Selain itu, pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan karakteristik data agar perencanaan dan pengendalian persediaan dapat berjalan lebih efektif. Lalu selanjutnya terkait aggregate planning atau perencanaan agregat merupakan perencanaan produksi jangka menengah yang bertujuan menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar. Perencanaan ini membantu perusahaan menentukan jumlah produksi, tenaga kerja, dan penggunaan sumber daya secara efisien untuk menghindari kelebihan maupun kekurangan produksi. Selain itu, aggregate planning bertujuan meminimalkan total biaya operasional tanpa mengurangi tingkat pelayanan kepada pelanggan. Lalu terkait master production schedule merupakan rencana produksi yang menentukan jumlah produk jadi yang harus diproduksi pada setiap periode berdasarkan hasil forecasting dan aggregate planning. MPS berfungsi sebagai pedoman utama produksi dengan mempertimbangkan permintaan pelanggan, persediaan, safety stock, dan lead time agar keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan tetap terjaga. Lalu terkait MRP, uh, merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang menggunakan data MPS, Bill of Material, dan persediaan untuk menentukan jumlah serta waktu pemesanan bahan baku. Dengan MRP, perusahaan dapat memastikan ketersediaan material secara tepat waktu, mengurangi biaya persediaan, dan meningkatkan kelancaran proses produksi. Lalu yang terakhir terkait lot sizing merupakan metode untuk menentukan jumlah pemesanan atau produksi yang optimal guna meminimalkan total biaya persediaan yang meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Pemilihan ukuran lot harus mempertimbangkan keseimbangan antara frekuensi pemesanan dan jumlah persediaan agar proses produksi tetap efisien. Beberapa metode yang umumnya digunakan yaitu lot for lot, list unit cost, and Wagner Wittin yang dapat membantu perusahaan mengurangi biaya persediaan dan menjaga ketersediaan material. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Vigo. Baik, saya akan melanjutkan untuk pengolahan data forecasting.
Yang pertama menggunakan metode TSD atau time series derivative, dan kedua menggunakan metode Holtz. Pada metode time series derivative, kita membuat trend data pada sebuah chart. Jadi kita mengumpulkan data-datanya dan membuat perkiraan permintaan di hari-hari berikutnya pada perusahaan La Familia Bag ini. Lalu dengan metode Holtz, kita melakukan forecasting juga dengan menentukan nilai awal level dan tren. Kemudian kita menghitung nilai level, tren, dan forecast tiap periode menggunakan parameter alpha dan beta tertentu. Hasil peramalan atau forecasting selanjutnya dievaluasi menggunakan beberapa ukuran akurasi seperti MSI, MAPE, MAD, bias, dan tracking sinyal atau TS untuk mengetahui tingkat ketepatan metode forecasting yang digunakan. Lalu setelah itu kita masuk ke agregat planning. Kita menggunakan dua metode, yaitu metode ZIP dan metode overtime plus subkontrak. Metode ZIP ini atau Zero Inventory Plan diterapkan dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja terhadap fluktuasi permintaan guna meminimalkan persediaan. Perhitungan dilakukan melalui penentuan kapasitas produksi per kerja, proyeksi permintaan bersih, kebutuhan tenaga kerja, serta pengelolaan rekrutmen dan pemberhentian pekerja untuk memenuhi target produksi dan menjaga persediaan akhir agar tetap rendah. Hasil perhitungan dengan metode Zero Inventory Plan ini menunjukkan total biaya strategi ZIP terdiri dari biaya produksi, rekrutmen, pemberhentian, tenaga kerja, dan persediaan dengan total keseluruhan sebesar 184 miliar 134 juta 121.724. Strategi ini mampu menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan dengan tingkat persediaan yang minimal. Lalu metode kedua menggunakan metode overtime plus subkontrak. Strategi campuran ini menggunakan jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 85 orang dengan tambahan jam lembur untuk memenuhi permintaan produksi, sedangkan subkontrak atau outsourcing digunakan hanya jika kapasitas internal tidak mencukupi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sivitas reguler dan lembur mampu memenuhi permintaan tanpa perlu subkontrak, dengan total biaya yang terdiri dari biaya tenaga kerja, lembur, persediaan, dan produksi sebesar 163 miliar 524 juta 364.620. Hasil ini dinilai lebih rendah daripada metode sebelumnya, yaitu metode Zero Inventory Plan. Saya lanjut. Untuk selanjutnya kita membuat assembly chart. Assembly chart ini adalah hubungan yang chart yang memvisualisasikan seluruh komponen pembentuk sebuah produk beserta urutan proses perakitan yang terstruktur untuk menghasilkan produk akhir. Lalu ada product structure. Product structure ini ada diagram hierarkis yang mendefinisikan hubungan antara komponen utama, subperakitan, hingga bahan baku mentah yang diperlukan dalam proses manufaktur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selamat malam. Izin melanjutkan terkait dengan MPS. Yang merupakan tabel master producer scheduling disusun dengan memasukkan seluruh data yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya ke dalam tabel penjadwalan produksi induk. Setelah seluruh data diketahui dan dimasukkan ke dalam tabel MPS, cara formula ditampilkan di layar ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu MRP. Sebelumnya menyusun tabel MRP diperlukan tabel pendukung yang memuat data dari bill of material atau BOM seperti level produk, kode komponen, quantity, lead time, dan order policy yang disusun sesuai product structure agar proses perencanaan lebih sistematis. Selain itu ditentukan juga plan order receive atau POREC dan plan order release atau POREL periode pertama, di mana POREL dijadwalkan lebih awal sesuai lead time untuk memastikan material tersedia tepat waktu. Untuk selanjutnya yaitu lot sizing. Lot sizing ini dilakukan perhitungan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis, di mana dalam lot sizing itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah list unit cost atau LUC, di mana LUC ini bekerja dengan membandingkan
menggunakan data plan order release dari tabel MRP sebagai dasar perhitungan kebutuhan setiap periode dengan mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Perhitungan dilakukan bertahap dengan membandingkan nilai biaya rata-rata tiap periode atau CP, dan pemesanan dihentikan ketika nilai CP lebih besar daripada periode sebelumnya untuk memperoleh ukuran lot yang paling efisien. Yang berikutnya adalah Wagner-Wittin. Wagner-Wittin pada metode ini perhitungan dimulai dengan mengisi nilai setup cost, holding cost, periode, dan demand berdasarkan pada tabel MRP. Selanjutnya dibuat metrik total variable cost atau TVC untuk setiap alternatif pemesanan menggunakan rumus yang menggunakan menggabungkan biaya pemesanan dan biaya simpan sehingga dapat menentukan kombinasi pemesanan yang paling efisien dalam horizon perencanaan. Untuk selanjutnya dilanjutkan rekan kami Mas Aji, silakan. Oke, terima kasih ya Mas Inat atas penjelasannya. Kita lanjut ke bagian inventory control dan Kanban method ya. Jadi next. Oke, jadi ini gambar yang menampilkan tabel perhitungan lot sizing menggunakan metode LUC atau less unit cost yang digunakan dalam sistem material atau MRP produk kilo byte. Jadi tabel ini berfungsi untuk menentukan kapan dan berapa banyak jumlah produk yang harus diproduksi agar kombinasi biaya persiapan produksi atau setup cost dan biaya penyimpanan atau holding cost menghasilkan nilai yang paling minimal. Oke, mungkin bisa next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian akhir dari laporan ini, yaitu kesimpulan. Jadi kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu integrasi manajemen operasi, di mana sistem perencanaan produksi low back di low family back berhasil mengintegrasikan beberapa metode operasional secara optimal. Kemudian untuk forecastingnya, pendekatan time series decomposition atau TSD menunjukkan tren kenaikan permintaan, meskipun tingkat error peramalan masih cukup tinggi. Kemudian untuk MPS, penyusunan master production schedule menghasilkan total rencana produksi sebesar 516.222 unit dengan safety stock sebesar 8.750 unit. Kemudian untuk efisiensi biaya, lot sizing yaitu metode LUC terbukti lebih efisien dibandingkan Wagner-Wittin dengan total biaya persediaan minimum sebesar 1.034.000 rupiah. Kemudian optimasi lantai pabrik juga sukses memaksimalkan aliran produksi serta efisiensi waktu proses. Kemudian ke bagian dampak finansial dan pelayanan, integrasi seluruh metode berhasil meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan total biaya, dan juga menjaga tingkat pelayanan atau service level pelanggan. Kemudian selanjutnya ke bagian saran, diperlukan evaluasi berkala peramalan atau forecasting, yaitu peninjauan hasil forecasting secara rutin demi meningkatkan akurasi data serta memilih metode penyesuaian yang tepat untuk mereduksi tingkat error. Kemudian juga perlu adanya peninjauan strategi agregat, yaitu mengevaluasi strategi tenaga kerja dan agregat planning secara kontinu agar kapasitas produksi internal selalu seimbang dengan fluktuasi pasar yang dinamis. Kemudian juga perlu adanya konsistensi pengendalian persediaan, yaitu mempertahankan dan mengawasi penerapan metode Kanban di lantai produksi secara disiplin dan konsisten. Kemudian untuk efisiensi jangka panjang, perlu dijaga kedisiplinan sistem pengawasan persediaan yang terbukti dapat terus meningkatkan efisiensi kerja sekaligus menekan biaya inventory berkelanjutan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari grup 1 kelompok POA, LJDA. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Oke, pas banget ini 1 menit lagi habis.